Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Madad ya sayyidi ya Rasulullah. Madad ya Habiballah. Madad ya Sultan Anbiya wal Mursalin. Madad ya awliya Allah. Madad ya masyayikhina. Madad دستور إليه أنت مقصودي ورضاك مطلوبي طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. جماعة مجلس العاشقين يرحمني ويرحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengasihani kita, menyayangi kita, mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, melapangkan dan memberkahi kehidupan kita guna beribadah kepadanya, guna berzikir kepadanya, guna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di saat yang mulia, walaupun ada khilaf ya, yaitu tentang apakah hari ini sudah masuk 1 Muharram ataukah besok. Ala kulli hal, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap waktunya Allah gerakkan hati kita, fisik kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah, dan berusaha terus untuk mendekati Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengannya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah izinkan kita meskipun melalui video ini untuk dapat kita melakukan kajian di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, dan di majelis zikir kita dengan zikir yang kita amalkan secara rutin, yaitu zikir khatmul khawajakan, stempel atau segelnya para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pembimbing-pembimbing ruhani bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Izinkan dan mohon maaf, kami berada di Siula di Kabupaten Kerinci sebagai pelatih di bidang hadis untuk beberapa hari di Kerinci. Mohon doakan keselamatan kami sekeluarga, khususnya saya dan istri, dan senantiasa hati kita semoga selalu terpaut untuk sama-sama mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah selalu menjadikan lisan kita basah untuk berzikir kepadanya. Allahumma ja'al alsinatana radban bidzikrik. Ya Allah, jadikanlah lisan kami selalu basah untuk menyebut namamu. Wa qulubana mufa'aman li syukrik. Dan hati kami dipenuhi dengan kesyukuran kepadamu ya Rabbana ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Setiap hari Allah berikan nikmat kepada kita. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, nikmat-nikmat terus Allah turunkan. Padahal selalu kita berbuat maksiat, berbuat salah, namun Allah Subhanahu terus menurunkan nikmatnya kepada kita. Allah bukakan pintu taubat. Setiap saat Allah menerima taubat hamba-hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika salihin. Jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang
ketika diberikan Allah merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-unsa billah. Dia merasa tenang jika lisannya berzikir kepada Allah. Jika lisannya membaca kitab Allah, kalam Allah. Jika lisannya banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika lisannya jika ingin berkata-kata, maka dia berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang baik yang dia yakin Allah memperhatikan, mendengar, melihat, dan menilainya. Rasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang teragung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merasakan bahwa tidak ada ketenangan kecuali hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada ketenangan kalau tidak mengingat Allah, kalau tidak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap keadaan menjadikan kita bertambah syukur, bertambah kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Perputaran hari, perputaran bulan, dan kini perputaran tahun siogyanya menambah semangat kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk terus berjuang, berjihad dalam rangka termasuk orang-orang yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah bentangkan jalannya kepada kita. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dikumpulkan dalam persaudaraan ini. Itu persaudaraan yang diikat dalam mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Persaudaraan yang diikat oleh zikir, oleh ilmu, yang semuanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, ya Allah berikanlah istiqamah kepada kami, agar kami tetap di jalan yang mulia, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, jalannya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya orang-orang yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun baru yang kita kenal dengan tahun baru Hijriyah, kita tahu ini dalam sejarah didasari oleh hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari hijrah inilah mengandung makna yang besar, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong hambanya, menyebarkan agamanya, memberikan kemenangan kepada hambanya. Dan begitu banyak peristiwa yang dapat diambil hikmahnya, termasuk bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditinggikan Allah derajatnya pada perjalanan hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Kita tahu, dan ini ada kaitannya dengan sahabat Nabi yang menjadi sanad tertinggi dalam mata rantai tariqah kita, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana beliaulah yang mendampingi satu-satunya sahabat yang menjadi teman Rasulullah SAW, yang mendampingi beliau dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah, sehingga beliau diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama Rasulullah SAW, termasuklah berada di dalam Gua Thur. Mereka berduaan antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala wa ardhah. Di mana sampai turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
saat mereka berdua ada kekhawatiran pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Lalu sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, La takhaf wa la tahzan. Janganlah engkau takut dan engkau gentar. Dan Nabi mengatakan, La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanallah, ini mengandung rahasia yang sangat besar bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kalau sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, kedamaian, ketenangan, keselamatan, keamanan, Allah yang menjaminkannya untuk kita semua. Pada peristiwa sewaktu beliau berada berdua, baru-baru ini Maulana Syekh Sultan Al-Awliya Sayyidi Syekh Muhammad Adil Rabbani dalam suhbahnya mengatakan, Allah berikan kemukjizatan, salah satunya sewaktu berada berdua di dalam Gua Thur bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kafir Quraisy sudah dekat untuk memasuki dan merasa untuk mendekati Gua Thur tersebut, dengan dugaan kemungkinan besar Rasulullah SAW ada berada di dalam gua tersebut. Namun ketika mereka sudah mendekat, mereka lihat di pintu atau di mulut gua terdapat laba-laba besar yang telah membangun rumahnya atau jaringnya. Begitu penuh memenuhi lubang gua. Dan juga burung merpati yang bersarang di mulut gua. Lalu orang kafir Quraisy mengatakan, tidak mungkin ada Nabi Muhammad di dalamnya. Bagaimana mungkin ada orang di dalam gua ini, sedangkan di mulut gua rumah laba-laba dan sarang burung merpati telah menutupinya. Maulana Syekh Nazim mengatakan, andai mereka lebih mau mendekat lagi dan ingin mencoba merusak ataupun menerobos, lahtaraku, pasti mereka akan terbakar. Karena Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sepenuhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaan mereka di dalam gua bukan karena takut. Hasya wa kalla, kata Maulana Syekh Nazim qaddasallahu sirrah, tetapi ada rahasia yang akan Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika mereka berdua, di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq rela kakinya dibetuk oleh ular, menahan sakit, berusaha tidak membangunkan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tetesan air matanya terjatuh dan membasahi pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, apa yang terjadi?" Dia mengatakan, "Kakiku digigit ular ya Rasulullah." Itu kita tahu dalam riwayat para aulia, ternyata ular menggigit karena ular ingin melihat memandang Rasulullah SAW yang telah lama ditunggunya, ratusan tahun ditunggunya. Namun ketika kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq menutupi, itu maka sebab digigitnya. Namun setelah itu dalam riwayat para aulia disebutkan Rasulullah SAW pun memandang kepada ular, dan ular pun memandang dan merasa berbahagia dapat melihat Rasulullah SAW. Setelah itu pun ularnya mati. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sambil memegang dadanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar sahabatku, ma sabbani Allah fi sadri faqad sababtu ala qalbik. Ma sabbana Allah fi sadri faqad sababtu ala qalbi Abu Bakar." Rahasia yang dituangkan Allah ke dalam kalbuku
aku tuangkan ke dalam kalbumu, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini peristiwa besar yang inilah yang menjadi semangat dan asrar rahasia pertalian dalam tariqat Naqsyabandiyah Aliyah. Kita meneruskan dalam bentuk zikir khatmul khawajakan, dan pada saat itu kita meyakini, para masyayikh kita meyakini, semenjak keberadaan Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala berduaan dalam gua Sur tersebutlah lahirlah rahasia zikir khatmul khawajakan yang hari ini kita amalkan. Dan ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita untuk terus istiqamah menjaga zikir kita ini, khususnya di zawiyah kita. Selagi tidak ada halangan, kita tetap berkumpul, kita tetap berusaha untuk hadir. Kecuali ada kepentingan-kepentingan, kita dapat mengamalkannya bersama keluarga atau bahkan sendirian. Mudah-mudahan Allah menolong kita, dan mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita. Allahumma ya muhawwil al-hal wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Ya Allah, wahai yang telah memindahkan, membolak-balikkan, merubahkan setiap keadaan, ubahkanlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik ya Rabbana ya Allah daripada sebelumnya, dari ketaatan kami, dari kedekatan kami, dari keberkahan yang Kau berikan kepada kami ya Rabbana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai suhbah pada zikir kita pagi hari ini. Mohon doakan kami mendapatkan keselamatan pergi dan pulang, mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijagakan Allah di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan, dalam ridha dan kasih sayang, serta keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa minallahi taufiq wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.